Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade Smackdown Hoki. Sekian jenis bulan sudah terlewati dan kita berjumpa lagi. Puji syukur di episode kali ini masih bisa berbagi suatu hal dari yang jelas maupun tidak jelas. Yang pertama, Fine Julian. Kita langsung masuk dengan diiringi cerita dari sebuah pengalaman pribadi saya. Episode kali ini membahas tentang basic cutting atau dasar-dasar teknik potongan. Teknik potongan pertama saya mempresentasikan bagaimana teknik yang bernama Fine Julian. Pada dasarnya teknik ini diambil dari potongan julienne, namun segi potongannya lebih tipis dari julienne pada umumnya. Fine julienne biasa difungsikan untuk nasi goreng, vegetable coleslaw, spring roll, dan jenis hidangan lainnya. Beberapa jenis sayuran atau buah juga bisa menggunakan teknik ini, tergantung item tersebut diolah menjadi apa. Ketebalan dari fine julienne sekitar 0,2 sampai 0,3 cm. Jika itu minus 0,5 atau 1 cm minusnya, itu mungkin tangan yang ikut kepotong. Dan kita lanjut ke potongan selanjutnya, julienne. Nah, teknik ini seperti disebutkan sebelumnya, size-nya lebih tebal. Untuk tahap potongan ada beberapa teknik untuk mendapatkan potongan julienne. Dari Smackdown Hoki lihat maupun saya bagikan teknik ini. Saya mulai dari diagonal slash, namun ketebalan dari diagonal slash sebelum dipotong menjadi julienne ketebalan 1 cm. Dalam proses tersebut bisa dirapikan sedikit sisinya agar sejajar, lalu dipotong berbentuk stick dengan ketebalan yang sama. Jika sulit memulai dengan sisi diagonal, itu bisa dimulai dari sisi wortel berbentuk kubus. Kita lanjut ke tahap potongan ketiga, yaitu twice atau disebut dengan juga dadu. Agar tidak ada yang kebuang, saya menggunakan sisi diagonal slash yang digunakan untuk mendapatkan potongan julienne dan fine julienne. Masih oke digunakan untuk mendapatkan potongan dadu, caranya dengan mencari sisi yang sejajar dari lebar maupun tingginya. Lalu kita rapikan semua sisi agar bisa mendapatkan 4 sisi dalam potongannya. Teknik ini saya bagikan sebagai contoh. Namun jika kuantitinya lebih besar, cara pengambilan potongannya pun juga berbeda. Paham sampai sini? Mudah-mudahan. Dan kita lanjut ke potongan selanjutnya, yaitu keempat, yaitu brunoise. Teknik ini melewati beberapa tahap potongan jenis potongan julienne yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Itu bisa langsung dibagi ke jenis potongan sebagai berikut. Brunoise, dadu-dadu kecil yang rapi, mungkin pengambilannya hampir sama. Dari jardiniere dipotong 4 persegi menjadi dice atau dadu normal, sedangkan julienne dipotong 4 persegi menjadi brunoise. Selanjutnya, round slice. Teknik ini jauh lebih mudah, biasanya kita hanya perlu mengikuti bentuk item yang digunakan, contoh seperti wortel yang saya gunakan, dan pastikan pisau yang digunakan juga tajam agar tidak merusak bentuk dari item bulat yang dipotong. Selain pisau, menggunakan mandolin juga bisa. Selanjutnya, chop. Nunggu penjelasan dia. Untuk teknik potongan chop dalam bahasa dapurnya diartikan sebagai tak-tak mengacakkan. Potongan ini berlaku dari beberapa jenis item dan biasa difungsikan untuk bawang putih. Ukuran cincangnya sendiri tidak beraturan. Bagi yang ingin meluapkan emosi agar jatuhnya positif, bisa menggunakan cara ini. Sangat ampuh. Ampuh dalam penyajian, lumpuh dalam perasaan. Wih, filosofi bet. Selanjutnya, chop fine, chop fine. Nah, selanjutnya ini jenis potongan dari adiknya chop. Awal sejarahnya yang saya alur ngidol sendiri, bermula dari chop yang dimana size dari cincangnya lebih besar dan tidak beraturan. Sudah dinasihati beberapa kali, masih juga kasar. Berinisiatiflah orang tuanya menciptakan fine chop yang lebih halus. Sekian ceritanya, mudah-mudahan tidak ada ilmu yang bisa diambil dari kisah chop dan adiknya fine chop. Puki sangat amat ngalur ngidol. Pada dasarnya fine chop memiliki level cincang yang lebih halus dari chop. Jenis potongan ini tidak harus memiliki skill khusus sundut di kuning. Dan selanjutnya, slice. Potongan kali ini tidak hanya masuk dalam jenis-jenis potongan, namun juga termasuk dalam tipe potongan. Tipe tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Ada slicing yang salah satunya sedang dilihat sekarang. Ada juga chopping dalam tipe berikutnya yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dan terakhir ada typing. Mantan maupun yang akan memulai training kitchen di section hot pasti sering mendengar dan melihat jenis maupun tipe potongan satu ini. Selanjutnya, finely slice. Jenis potongan ini biasa disebut chiffonade atau finely slice juga bisa, sebab teknik yang digunakan sama persis, yang membedakan hanya tipis dari sebuah potongannya. Teknik ini kerap kali digunakan untuk garnish pada itemnya. Lumayan butuh upaya dalam teknik satu ini, sebab memastikan semua potongannya harus tipis.
Nah, itu contohnya. Kalau tangannya sampai diceles nanti bisa kena. Dan selanjutnya, wedges. Jenis potongan ini memiliki 3 sisi yang berbentuk seperti segitiga. Saya menggunakan tomat untuk contohnya. Namun selain tomat, item lain juga ada yang bisa diterapkan dalam potongan satu ini. Tebal tipis bisa diatur. Tahapnya dibelah dulu tomat, baru dibagi lagi sisinya. That's it. Selanjutnya ada diagonal slice. Aman kelihatan sekali nyari bahan lagi. Jenis potongan yang terakhir kembali lagi ke tahapan awal menuju fine julienne. Kita potong dari sisi diagonal. Nah, usai sudah penjelasan tentang teknik potongan. Sebetulnya dasar-dasar potongan yang saya bagikan ini di tempat manapun pasti menggunakan. Jika tidak semua, pasti ada salah satunya karena namanya dasar dari sebuah standar yang diciptakan pasti selalu berkaitan. Khususnya buat anak training yang akan terjun di lapangan, semoga sedikit ilmu yang dibagikan ini bisa diambil manfaatnya. Sekian cerita kali ini yang saya bagikan. Maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Ciao!